warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi saya ucapkan kepada peserta Laksar CPNS Angkatan ke-6 tahun 2023. Semoga pada pagi hari ini peserta Laksar diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat mengikuti pelatihan ini sejak dipanggil untuk pendidikan hingga dilantiknya setelah pendidikan. Dan saya berdoa peserta Laksar seluruhnya lulus dengan nilai terbaik. Itu yang menjadi harapan pimpinan, orang tua maupun teman-teman peserta Laksar. Ada pepatah mengatakan, tak sayang maka tak kenal. Maka akan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bambang Permadi, biasa dipanggil Bambang. Jabatan Jaksa Fungsional, Jaksa Utama Muda, bekerja sejak tahun 1987, dan saya memulai karir eselon 4-nya pertama kali tugas di Jambi dan sampai di Kejaksaan Agung. Setelah itu eselon 3 memulainya itu di Bengkulu dan selesainya di Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya juga berharap kepada teman-teman yang mengikuti Laksar ini bisa mencapai karir setinggi langit, agar supaya apa yang menjadi harapan keluarga, orang tua, teman-teman itu menjadi salah satu kebanggaan atau keberhasilan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman Laksar bahwa nanti kita akan masuk ke dalam agenda 2. Adapun agenda 2 itu terkait mengenai berorientasi berakhlak. Sehingga apa yang menjadi diklat ini, sebelum dilakukan kegiatan ada dasar hukumnya. Dasar hukum inilah yang harus kita pedomani, yang harus kita jadikan benang merah, agar supaya tidak menyimpang apa yang kita lakukan pada saat pelatihan nanti. Nah, disinilah yang mungkin nanti teman-teman, kenapa saya harus ikut pelatihan dengan agenda 2 berakhlak. Sebenarnya teman-teman, untuk mendapatkan pengetahuan berakhlak itu, teman-teman Laksar ini termasuk orang yang terpilih. Kenapa terpilih? Karena tidak semua orang bisa mengikuti diklat di sini sebelum adanya yang namanya seleksi-seleksi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, agar supaya menjadi seorang ASN yang baik, maka perlu dibentuk satu jiwa atau karakter yang berakhlak. Nah, berakhlak inilah yang menjadi teman-teman harus tahu. Dan itu sudah dipelajari pada saat MOOC kemarin. Maka dengan berakhlak inilah kita bisa berpikir apa yang harus bisa kita lakukan, baik itu yang di dalamnya ada berorientasi, ada akuntabel, ada kolaboratif, dan yang sebagainya. Nah, inilah yang menjadi satu bagian yang harus kita lakukan. Kalau ini kita lakukan secara menyeluruh, maka kita baru bisa memulai dengan tujuan daripada pendidikan atau pelatihan tersebut. Sebelum sampai kita kepada tujuan pelatihan, tadi ada yang saya sampaikan satu kalimat, itu berakhlak. Saya berpikir kalau saya hanya diri saya aja yang tahu, peserta tidak tahu, berarti kan peserta tidak masuk ke dalam pikiran, tidak memahami apa yang saya sampaikan. Saya akan tanyakan kepada peserta Laksar saat ini 3 orang, sehingga di awal saya cerita ini peserta Laksar ini memahami tentang berakhlak. Oke, saya mulai dari yang belakang. Apa itu berakhlak? Oke, jadi berakhlak itu diantaranya berorientasi pelayanan. Oke. Yang kedua, akuntabel. Ya, oke, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Nah, jadi kita sudah tahu nih 3 orang ini sebagai sampel dari keseluruhan peserta, bahwa peserta Laksar ini mengerti tentang yang saya maksud itu berakhlak. Nah, kalau sudah kita tahu tentang berakhlak, berarti kita akan memasuki kepada
Kegiatan itu kan harus ada tujuan pelatihan itu seperti apa. Nah, inilah yang menjadi bagian awal untuk kita akan melakukan pelatihan. Tujuannya apa? Salah satu diantaranya peserta laksar itu akan nanti diberikan satu ilmu, yang ilmunya itu bisa diterapkan dan menjadi seorang ASN yang profesional, yang dapat melayani masyarakat itu secara prima. Artinya masyarakat puas dengan pelayanan apa yang sudah kita berikan. Kita sudah bahas tentang berakhlak. Berakhlak itu ada 7 komponennya yang teman-teman mungkin sudah tahu pada saat pelatihan MOC. Saya hanya menjelaskan secara singkat aja. Jadi berakhlak itu ada 7 komponen: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Inilah yang nanti peserta laksar masuk ke dalam jiwa, ke dalam pikiran untuk menjadi seorang ASN yang berguna untuk masyarakat, yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, di sini kita akan membuat satu video praktek tentang berakhlak. Mungkin yang akan saya sampaikan itu adalah pelayanan terpadu satu pintu. Di instansi kejaksaan itu ada PTSP. Nah, di PTSP itu kita melakukan satu pelayanan prima. Bagaimana kita menerima tamu. Tamu itu ada berbagai karakter. Ada yang orangnya penyampaiannya jelas, ada yang tidak jelas, ada yang kasar. Tapi kita seorang ASN harus menerima, harus legowo apa yang mereka sampaikan. Nah, video inilah yang nanti teman-teman pelatihan laksar ini mengerti ya. Jadi nanti saya putar video ini, dan ini menjadi salah satu contoh untuk kalian dapat mengaktualisasikan bagaimana peran ASN dalam melakukan pelayanan secara baik dengan pedoman berakhlak. Kita perlu ada namanya diskusi. 7 komponen yang ada di dalam berakhlak yang tadi sudah kita diskusikan, saya tampilkan untuk menjadi bahan teman-teman peserta laksar yang sebelumnya sudah mengikuti MOC. Hanya saya memberikan satu refreshing aja, agar supaya kita dalam berdiskusi ini bisa terarah, bisa fokus. Seperti ini 7 komponennya. Nah, selanjutnya peserta laksar ini ada tugas. Tugas ini untuk peserta 1 orang, namanya peserta. Jadi masing-masing peserta itu membuat video tentang berakhlak. Bisa tadi yang saya sampaikan itu videonya itu seperti PTSP, bisa. Atau dalam melayani penanganan perkara, bisa. Karena itu semua adalah interaksi antara ASN dengan masyarakat, dengan korban, dengan pelaku. Maka teman-teman harus buat, diketik di kertas A4 dan di-upload. Kira-kira ada peserta yang tidak paham? Oh ya, oke. Jadi saya jelaskan. Jadi di dalam video ini adalah kita harus masuk ke dalam isi video itu tentang berakhlak. Ada berorientasinya, ada akuntabelnya, ada kompetennya, ada kolaboratifnya. Sehingga video itu mengangkat dengan tema keseluruhan, tapi kita punya poin topiknya tentang berorientasi pelayanan. Oke, saya lanjut lagi. Udah mengerti ya? Oke, lanjut. Nah, ada tugas kelompok. Kita ini 10 orang, kita bagi 2. Dalam tugas kelompok ini teman-teman nanti akan bersimulasi. Simulasinya ini nanti ada simulasi 5 orang, itu adalah masyarakat, 5 orang itu adalah ASN. Yang diminta simulasi ini tentang berakhlak. Kita membangun budaya, membangun kebiasaan yang selama ini berakhlak itu kurang sekali ASN itu memahami, sehingga tidak bisa disalahkan. Nah, teman-teman yang sudah mengikuti laksar, mungkin ini bisa diterapkan di tempat masing-masing. Simulasi inilah teman-teman laksar ini bisa melaksanakan tugas nanti ke depan apa yang sudah kita simulasikan. Durasinya hanya 5-10 menit. Di-upload ke dalam YouTube ya. Jadi kalau yang mungkin gaptek kurang tahu, nanti berdiskusilah bagaimana caranya bisa masuk ke dalam YouTube. Oke, gimana? Ada yang paham atau kurang paham? Oke. Jadi saya jelaskan simulasi membangunnya seperti gini contohnya. Selama ini kalau kita mendapatkan atau ada tamu yang mungkin tamu itu ya kita anggaplah kurang kurang berbudaya, kurang etika. Terus kita juga sambut dengan cara kita dengan yang sama juga tidak etika. Itu jangan. Harus pada saat dia datang kurang etika, kita harus melayani ini, meluruskan agar supaya dia beretika. Oke? Nah, itu jawaban saya. Lanjut kita.
Nah, ada tugas individu lagi. Nah, tugas individu untuk teman-teman Latsar ini adalah selama ini kan mungkin hambatan itu pasti ada. Dan keseharian kita itu pasti kita hadapi. Maka dari itu kita harus mengidentifikasi. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu mengidentifikasi? Oke, saya jelasin. Mengidentifikasi itu adalah kita memulai menghitung, memilih, sehingga kita tahu satu permasalahan pertama dan kedua dan ketiga, sehingga kita bisa tahu, oh hambatan-hambatan inilah yang selama ini saya lakukan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, yang bisa kita pilih-pilih, berarti kita nanti akan menyelesaikan atau mengatasi masalah. Nah, yang menjadi pokok di situ adalah tentang berakhlak juga. Nah, ini ditulis, diketik pada kertas A4, diupload dalam bentuk PDF, ya. Jadi diketik di A4, diupload dalam PDF. Nah, kalau teman-teman sudah membuat tugas ini, itu diserahkan di minggu berikutnya, karena di minggu berikutnya itu adalah sesi kita untuk penyampaian dari tugas individu. Artinya teman-teman Latsar itu melakukan presentasi. Kenapa ini harus dilakukan oleh teman-teman? Dengan presentasi ini peserta Latsar itu langsung terjun berbicara, langsung terjun itu berbuat, langsung terjun itu dimengerti. Dengan presentasi ini mudah-mudahan teman-teman dalam yang ikut dalam pelatihan Latsar ini cepat melakukan aktualisasi di tempat kerja. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya rasa kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, presentasi di dalam tugas individu ini adalah itu membawa teman-teman untuk lebih percaya diri dalam menghadapi situasi kondisi di tempat kerja ataupun di lapangan. Artinya yang diinginkan kita sebagai seorang ASN itu, kita harus bisa menyelesaikan masalah. Artinya solutif. Kita harus bisa, dan kita harus ramah, kita harus cekatan, dan kita harus tepat waktu. Apa yang diinginkan masyarakat dalam pelayanan itu benar-benar terwujud. Itulah salah satu presentasi yang nanti dilakukan oleh peserta, ya. Nah, dalam kegiatan ini nanti saya akan memberikan yang namanya ice break. Artinya ice breaking ini adalah penyemangat teman-teman Latsar agar yang tadinya ngantuk, yang tadinya lemas, mari kita bergerak agar supaya teman-teman itu tidak jenuh dalam mengikuti pelatihan ini. Nah, semoga di dalam kegiatan pelaksanaan ini teman-teman Latsar yang hadir, yang ikut ini, kira-kira adakah materi-materi yang atau penyampaian saya yang kurang dipahami? Oh ya, jadi memang begini, kita seorang ASN ini pada saat kita dinyatakan atau ditentukan atau di surat keputusan sebagai pegawai negeri sipil, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus patuh dengan peraturan. Kita harus disiplin dengan apa ketentuan. Maka dari itu, teman-teman yang sudah menjadi seorang PNS, mereka akan membuat satu ikrar atau janji sebagai seorang ASN. Atau dia akan membuat satu cerita. Ceritanya itu yang dia anggap nanti sebagai satu kebanggaan di akhir pekerjaannya, bahwa saya menjadi seorang ASN apabila saya bisa melakukan satu perilaku berakhlak yang baik, maka teman-teman Latsar itu merasakan nyaman juga. Jadi ada kebahagiaan tersendiri. Lanjut. Nah, di sini saya sebelum tutup, di dalam kegiatan saya ada pepatah mengatakan ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Dan penyampaian saya yang tadi ada yang kurang ataupun kata-kata atau bahasa atau ucapan yang tidak berkenan, saya mengucapkan mohon maaf dengan kata tak ada gading yang tak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.